Shalom Ibu. Shalom. Luar biasa Ibu. Ya, selalu diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kita ajaib. Amin. Amin. Ini kita ada terima WhatsApp dari anak Tuhan. Dia itu ingin minta didoakan sama minta pencerahan firman itu seperti apa. Ini dia ada masalah Bu. Dari nomor 0813 120 8XXX. Masalah yang dihadapi tentang masalah kekhawatiran pertama Bu. Kekhawatiran yang selalu timbul tiba-tiba. Kemudian juga dia itu dalam setiap permasalahannya itu selalu memikirkan pendapat orang lain daripada pendapat dari firman ataupun Tuhan. Kemudian sulit fokus terhadap tujuan hidupnya. Dan yang keempat itu dia selalu bermimpi bertemu dengan orang yang mungkin pada masa lalunya tuh dia dibuat kesal. Nah, kalau dari segi firman seperti apa Bu? Oh ya, nomor satu kekhawatiran ya. Kekhawatiran. Memang kekhawatiran itu kadangkala seperti teror yang bisa datang tiba-tiba, tapi juga bisa datang terus-menerus. Nah, teror itu di mana sebetulnya dalam pikiran kita. Itu sebabnya mengapa kita perlu mengalami pembaharuan dalam pikiran supaya pikiran ini sekarang tidak mudah kena teror daripada setan dan iblis memasukkan kekhawatiran. Nah, pikiran kita perlu diperbarui dengan apa firman. Jadi mau tidak mau, sanggup atau tidak sanggup, tapi harus sanggup makan itu firman. Sehingga pikiran kita sekarang diisi oleh firman. Ketika iblis mau melepaskan panah api jahatnya untuk memberi pikiran negatif sehingga menjadi khawatir, tidak bisa tembus. Karena apa? Yang berkata-kata yang ada dalam pikiran kita hanya firman Tuhan. Amin. Dan firman itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, jadi itu mengatasi kekhawatiran. Dan mengatasi kekhawatiran berikutnya, serahkan kekhawatiran pada Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerahkan kekhawatiranku ini kepadamu. Aku tidak perlu khawatir karena Engkau penebusku yang sempurna. Aku percaya itu. Bisa ditambah yang lain kata-kata doanya, yaitu untuk masalah kekhawatiran. Dan yang kedua tadi tentang selalu memikirkan pendapat orang lain. Ini orang yang terlalu sibuk dengan diri sendiri. Itu sebabnya ketika kita lahir baru, kita diharuskan sekarang yang menjadi raja duduk di atas tahta hati kita itu Yesus Kristus. Jangan ego kita. Kalau ego kita menjadi egosentris, akibatnya apa-apa pasti kepikiran, kalau saya melakukan ini pendapat orang gimana ya? Nanti pendapat orang jelek lagi. Wah, kalau saya mengerjakan ini atau sikap saya atau kehidupan saya, apa kata orang ya? Wah, kalau orang bilang saya belum berhasil apa. Dan selalu yang negatif. Karena egosentris. Padahal lupakan dirimu, hidupmu adalah Yesus. Amin. Seperti Paulus. Jadi turunkan egomu, jangan jadi raja yang bertata di hatimu, biar Yesus yang bertata. Ego sekarang di bawah kendali dan penguasaan Yesus Kristus dan rela dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak terlalu memikirkan apa pendapat orang tentang kita. Hidup kita sudah dibayar lunas oleh Yesus kok. Tubuh kita bait Allah yang kudus. Hidup kita milik Tuhan Yesus. Amin. Jadi yang bertanggung jawab atas hidup saya adalah Tuhan Yesus. Dia punya rencana yang indah buat saya. Nah, jadi jangan menyulitkan diri dengan terlalu memperdulikan pendapat orang lain tentang diri kita. Nanti begitu dengar pendapat yang negatif, kesel, jengkel, kecil hati, minder. Jadi perhatikan saja pendapat Tuhan tentang kita, dan pendapat Tuhan itu ada di firman. Betul sekali. Nah, lebih baik seperti itu. Benar. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu
Mimpi ketemu dengan orang yang pernah melukai hatinya, pernah membuat dia cekal. Itu jelas belum mengampuni. Coba sekarang ini saudariku yang mengalami hal ini, dengan iman engkau harus melepaskan pengampunan dan melepaskan kasih, walaupun hatimu masih terasa luka atau kekesalanmu dulu kepada orang ini. Sebab kalau kita tidak mengampuni, maka luka itu tidak akan sembuh. Jadi lepaskan pengampunan, dan ini menandakan begitu keselnya hati Anda saat itu sampai berubah jadi spirit atau roh yang kemudian muncul di dalam mimpi. Nah, ini kurang bagus. Jadi Anda harus melepaskan pengampunan, melepaskan kasih, melepaskan kata-kata berkat buat dia. Dan sekarang minta Tuhan mengalirkan kasih-Nya menyembuhkan hatimu. Jadi engkau tidak akan lagi bermimpi dia, atau mungkin kalau bermimpi pun ketemu dengan baik-baik, mungkin bersenda gurau, jalan bersama, bahkan ketemu pun dengan temanmu itu, engkau sudah free. Lega, legowo, enak, nyaman, senang ketemu dengan orang itu. Nah, ini tandanya sudah mengampuni. Kalau ini jelas karena engkau belum pernah membereskan dalam pengampunan melalui doa yang serius, sehingga kasih Tuhan tidak punya kesempatan menyembuhkan hatimu. Jadi hatimu harus sembuh. Nah, kemudian yang keempat ya, sulit fokus pada tujuan hidup. Sulit fokus untuk tujuan hidup. Ini pasti saudari kita ini masih punya fokus yang lain, dan rasanya fokus itu belum tercapai. Jadi akhirnya ya tawarlah hatinya, akhirnya kecewalah, akhirnya menjadi dunia ini kecil, dan kemudian dia merasa bahwa kalau gitu hidup saya ini buat apa sih? Saya cuma pengen yang satu ini aja, kok gak terjadi. Nah, jadi buat apa saya hidup? Akhirnya kan kabur. Betul. Tidak punya tujuan hidup dan tidak mau berpikir ke situ, karena kecewa tahu hati dengan apa yang diinginkan itu belum terjadi. Makanya sekarang fokus saja mata tuju pada Tuhan. Tuhan sudah mendesain rencana yang selalu baik untuk kita semuanya. Betul. Amin. Jadi arahkan hati, pikiran, pandanganmu, hidupmu sekarang adalah untuk Kristus. Amin. Semua akan dikendalikan oleh Tuhan, dan Tuhan juga sudah menyediakan rencana yang baik. Tuhan yang akan membuat Anda bisa mencapai rencana itu, dan waktu Tuhan juga tidak terlambat. Tuhan juga peduli kok dengan kita. Tidak ada satupun umat yang dilalaikannya, dilupakannya. Karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita milik Dia. Karena darah Yesus yang sudah menebus kita. Jadi Dia bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita sebagai miliknya. Oke, itu yang apa yang dialami oleh saudara kita ya. Yuk mari kita doakan. Barangkali saudara-saudari kita yang lain juga ada yang mengalami hal yang sama. Biar sekarang doa kita juga bekerja pada saudara-saudari kita yang lain. Dan juga pencerahan dari firman tadi juga menjawab masalah yang lain. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur bahwa terus Engkau memperdulikan dan Engkau selalu menyertai kami dimanapun dalam kondisi situasi apapun. Kami percaya saudari kami yang saat ini khawatir, dia telah menyerahkan khawatirnya kepadamu. Dan mulai mengisi pikirannya dengan banyak makan firman, sehingga teror khawatir tidak punya kesempatan dan tidak punya tempat dalam pikirannya, dan imannya bertumbuh. Juga tentang selalu memikirkan pendapat orang lain. Sekarang biar betul-betul saudara kami ini menyadari bahwa dia manusia baru.
di mana egomu sekarang menjadi sentris kehidupanmu, turunkan dan biar Yesus yang menjadi raja dan menjadi pusat, menjadi sentris dari kehidupan. Amin. Kristus sentris, bukan egosentris. Terima kasih Bapa. Juga saudariku ini sering sulit fokus untuk tujuan hidupnya, biar sekarang dia juga mempercayakan bahwa kehidupannya itu sudah didesain, direncanakan yang baik oleh Tuhan, sehingga dia hanya perlu ketaatan, mengasihi Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan dan ucapan syukur dan bersukacita. Dan juga dia mimpi dengan orang yang pernah mengesalkan hatinya. Sekarang biar saudariku ini melepaskan pengampunan, kasih dan berkat untuk orang yang pernah melukai atau menjengkelkan hatinya, dan kasih Yesus sekarang mengalir, menyembuhkan hatimu, membalut luka hatimu, dan rekaman-rekaman dalam memori tentang keburukan dari temannya ini atau orang ini sekarang kami hapus dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang engkau jadi merdeka. Juga untuk saudara-saudari kami yang lain, mungkin mereka juga mengalami yang sama atau salah satu dari problem yang dialami oleh saudari kami ini, sekarang juga mengalami pembebasan, mengalami jawaban, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, diberkati dan bersukacitalah, dan mengalami urapan Roh Kudus yang baru. Terima kasih Bapak, Kau yang selalu mendengar dan mengabulkan doa kami. Karena doa ini kami naikkan, kami katakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika saudara mempunyai problem dan butuh dukungan doa, silakan Anda bisa kirim WhatsApp ke nomor 0895 6323 58989. Juga kesaksiannya kami tunggu, dan Tuhan Yesus memberkati.